Di sudut pasar yang bising, di antara teriakan pedagang dan langkah orang-orang yang tergesa, duduk seorang pengemis tua. Pakainya lusuh, wajahnya letih, tangannya gemetar memegang kantong plastik kecil berisi nasi putih. Itu bukan sisa, itu bukan pemberian orang lain. Itu makan siangnya satu-satunya hari itu. Sejak pagi ia belum makan. Dan sore itu, perutnya sudah lama mengalah pada rasa lapar. Namun sebelum nasi itu sampai ke mulutnya, sesuatu menarik perhatiannya. Seekor kucing kecil, kurus, basah, dan gemetar. Ia tidak mengeong, tidak mendekat. Hanya duduk beberapa langkah jauhnya, menatap dengan mata yang lelah. Pengemis itu terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Di dalam hatinya, terjadi perang yang tidak terlihat. Kalau aku beri, aku sendiri tidak makan. Kalau aku makan, kucing itu mungkin tak bertahan. Dan disitulah iman tidak diuji dengan ayat panjang, tetapi dengan pilihan yang sunyi. Orang-orang lewat, ada yang membawa kantong belanja penuh, ada yang memegang minuman dingin, ada yang sibuk dengan ponsel, tak satu pun berhenti. Dan pengemis itu, yang bahkan tidak punya apa-apa, justru menjadi satu-satunya yang diuji. Perlahan, ia membuka plastik itu, membagi nasi menjadi dua. Bukan setengah yang besar untuk dirinya, justru bagian yang lebih banyak. Ia letakkan di depan kucing itu. Kucing itu ragu, mungkin dunia terlalu sering mengecewakannya. Namun, akhirnya ia makan. Pelan, seolah setiap butir nasi adalah harapan terakhir. Pengemis itu menunduk, menahan perih di perutnya. Lalu ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku titipkan laparku kepadamu." Disitulah Islam hidup, bukan di mimbar, bukan di debat, tapi di trotoar kotor, di tangan gemetar, dan di hati yang masih percaya pada Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa sedekah tidak dilihat dari jumlahnya, tetapi dari apa yang dikorbankan, dan pengemis itu bersedekah dengan apa yang paling ia butuhkan. Hari mulai gelap, kucing itu pergi setelah kenyang, tak menoleh. Tak tahu siapa yang menyelamatkannya hari itu. Pengemis itu tetap duduk, lapar, namun entah kenapa hatinya terasa hangat karena iman yang jujur selalu menghadirkan ketenangan, bahkan ketika perut kosong. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki berhenti, bukan karena melihat pengemis itu, tapi karena melihat sisa nasi di tanah dan kucing yang menjauh. Ia bertanya, "Bapak yang memberi makan kucing itu?" Pengemis itu mengangguk pelan. Lelaki itu terdiam lama, lalu mengeluarkan dompetnya. Bukan satu lembar, bukan dua. Ia berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa Allah menyuruh saya berhenti." Pengemis itu menangis, bukan karena uang, tapi karena keyakinannya pada Allah baru saja dijawab tanpa ia minta. Dalam Islam, Allah tidak pernah menyuruh kita memberi tanpa Dia mengganti. Namun gantinya tidak selalu langsung dan tidak selalu berupa uang. Kadang diganti dengan ketenangan, kadang dengan pertolongan, kadang dengan penghapusan dosa yang kita sendiri lupa pernah berbuat. Pengemis itu tidak langsung pergi setelah menerima pemberian lelaki tadi. Ia tetap duduk, masih di tempat yang sama, seolah kakinya enggan melangkah, karena hatinya sedang berbicara dengan Allah. Tangannya menggenggam uang itu erat-erat, bukan karena takut hilang, tetapi karena ia sadar hari ini bukan tentang rezeki. Hari ini tentang keyakinan. Ia teringat masa lalunya. Dulu, ia bukan pengemis. Ia pernah bekerja, pernah kuat, pernah merasa mampu menolong orang lain. Sampai suatu hari, Allah mengambil satu persatu pekerjaan, kesehatan, dan akhirnya harga diri. Dan di titik terendah itulah ia belajar satu pelajaran yang tidak diajarkan dimanapun, bahwa bergantung kepada manusia melelahkan, tapi bergantung kepada Allah menenangkan. Hatinya bergetar, ia sadar Allah tidak sedang menguji kucing itu. Allah sedang mengujinya dengan sesuatu yang sangat halus, kesempatan berbuat baik ketika diri sendiri kekurangan. Malam turun perlahan, lampu-lampu toko menyala. Orang-orang mulai pulang dengan wajah lelah. Di sudut lain, muncul pengemis lain, lebih muda, lebih sehat. Ia melihat pengemis tua itu, lalu mendekat. "Pak, boleh duduk di sini?" Pengemis tua itu mengangguk. Beberapa menit, mereka diam, hanya suara jalan dan angin.
Lalu pengemis muda itu berkata lirih, "Seharian ini saya belum dapat apa-apa." Pengemis tua itu terdiam. Sekali lagi, Allah mengulang ujian. Ia bisa saja berkata, "Aku juga susah." Ia bisa saja berpaling, tapi ia teringat kucing tadi. Tanpa banyak bicara, ia merogoh sakunya, memberi sebagian kecil. Pengemis muda itu kaget. "Pak, Bapak sendiri?" Pengemis tua itu tersenyum tipis. "Kalau bukan kita yang saling menguatkan, siapa lagi?" Islam bukan hanya tentang ibadah individual. Islam adalah tentang menjadi rahmat, bahkan ketika diri sendiri terluka. Rasulullah bersabda bahwa Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan pertolongan itu tidak selalu berupa kemewahan. Kadang hanya berupa, "Aku mengerti, aku peduli, kamu tidak sendirian." Keesokan harinya, lelaki yang kemarin memberi sedekah kembali ke tempat itu. Ia melihat pengemis tua itu lagi, masih di sana, masih sederhana. Ia bertanya, "Bapak kemarin tidak langsung pulang?" Pengemis itu menjawab pelan, "Saya ingin memastikan kalau iman saya bukan hanya untuk satu hari." Lelaki itu terdiam, dan tanpa ia sadari, hatinya disentuh. Ia mulai datang lebih sering, membawa makanan, mengajak bicara, bukan karena kasihan, tapi karena belajar. Anehnya, kucing yang menjadi awal kisah ini tidak pernah terlihat lagi. Mungkin ia pergi. Mungkin Allah cukupkan rezekinya di tempat lain. Atau mungkin Allah hanya mengirimkannya sebentar saja. Karena tugasnya sudah selesai. Bukan untuk diselamatkan, tetapi untuk menyelamatkan hati manusia. Tidak semua kebaikan perlu saksi. Tidak semua sedekah perlu diketahui. Dan tidak semua ujian datang dalam bentuk penderitaan besar. Kadang ujian iman datang dalam bentuk pilihan kecil yang hanya diketahui Allah dan hati kita sendiri. Hari-hari berlalu. Pengemis tua itu masih di tempat yang sama. Trotoar itu menjadi saksi bahwa hidup tidak selalu berubah dengan cepat. Namun hati bisa berubah seketika. Ia tidak menjadi kaya. Ia tidak mendadak punya rumah. Ia masih makan sederhana. Namun, satu hal berubah. Cara ia memandang hidup. Jika dulu ia menunggu dengan gelisah, kini ia menunggu dengan tenang. Karena ia tahu rezeki bukan soal cepat atau lambat, melainkan soal tepat pada waktunya. Suatu pagi, hujan turun deras. Orang-orang berlari mencari tempat berteduh. Jalanan menjadi dingin dan sepi. Pengemis itu tetap duduk. Bajunya basah. Tangannya dingin. Di bawah bangku beton, ia melihat sesuatu bergerak. Seekor anak kucing, masih kecil, bulu kusut, tubuhnya menggigil. Pengemis itu tersenyum kecil, seolah Allah berkata, "Pelajaranmu belum selesai." Ia membuka jaket tipisnya, menutupkan sebagian ketubuh anak kucing itu. Tidak sempurna, tidak hangat sepenuhnya, namun cukup untuk membuatnya bertahan. Dan disitulah satu hikmah besar hadir. Allah tidak menuntut kita menyelesaikan semua masalah. Allah hanya meminta kita melakukan bagian kecil kita. Pengemis itu teringat satu kalimat yang sering ia dengar di masjid dulu. Allah tidak melihat hasilnya. Allah melihat usaha dan niatnya. Beberapa orang melihat dari jauh. Ada yang heran. Seseorang berbisik, "Dia saja susah, masih sempat peduli." Dan tanpa sadar, kebaikan itu menular. Seseorang meletakkan kardus, yang lain lagi membawa handuk. Tidak ada yang berencana, tidak ada yang mengatur. Tapi Allah menggerakkan hati karena kebaikan yang tulus. Tidak perlu diumumkan. Untuk bisa menggerakkan dunia, pengemis tua itu tidak berbicara. Ia hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau hanya mengajarkanku untuk melihat dengan cara yang berbeda." Beberapa minggu kemudian, pengemis itu jarang terlihat. Bukan karena hidupnya sudah mudah, tapi karena tubuhnya mulai lemah. Suatu hari, ia tidak datang lagi. Trotoar itu kosong. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, satu hal pasti, jejaknya tertinggal di hati orang-orang yang pernah melihatnya. Dan mungkin di catatan amal yang tidak pernah hilang, kita sering berpikir bahwa hidup adalah tentang menjadi cukup dulu, baru peduli. Padahal Islam mengajarkan sebaliknya,
Peduli itulah yang membuat hati cukup. Kita sering menunda kebaikan karena merasa belum mampu. Padahal seringkali kebaikan itulah yang menguatkan kita untuk mampu. Jika hari ini Allah mempertemukanmu dengan makhluk yang lemah, dengan orang yang kekurangan, dengan kesempatan kecil untuk berbuat baik, jangan tanya, "Apa untungnya bagiku?" Tanyakanlah. Tanyakanlah, apa pelajaran yang Allah ingin ajarkan? Karena bisa jadi yang kamu anggap remeh hari ini menjadi penolongmu di hari ketika harta, jabatan, dan nama tidak lagi berarti apa-apa. Dan bisa jadi seekor kucing, seorang pengemis, atau satu kebaikan kecil menjadi alasan Allah berkata kepadamu, "Hambaku, masuklah ke dalam rahmatku."